Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi, perwakilan dari kelompok Mother Blessing. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial cara membangun dan mengkonfigurasi web server menggunakan sistem operasi Linux, tepatnya Ubuntu Server. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun dan mengelola web server, mulai dari proses instalasi, konfigurasi, pengamanan, monitoring performa, hingga deployment aplikasi web dan troubleshooting. Web server yang digunakan pada proyek ini adalah Apache, dengan dukungan PHP, MariaDB, serta pengamanan menggunakan firewall UFW. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke langkah pertama, yaitu persiapan lingkungan server. Baik, yang pertama yaitu persiapan lingkungan server. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem operasi sudah benar dan memastikan server siap dikonfigurasi. Baik, di sini saya login ke sistem operasi Ubuntu Server menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Sebelum melakukan instalasi perangkat lunak, saya melakukan update repository agar sistem mendapatkan daftar paket terbaru. Di sini kita ketikkan perintah sudo apt update. Setelah itu, kita ketikkan perintah sudo apt upgrade -y. Dengan demikian, tahap persiapan lingkungan telah selesai. Sistem operasi Ubuntu Server telah siap digunakan untuk proses instalasi dan konfigurasi web server. Untuk selanjutnya, kita akan menginstal Apache. Untuk menginstal Apache, kita ketikkan perintah sudo apt install apache 2 -y. Perintah ini digunakan untuk menginstal Apache web server. Opsi -y digunakan agar proses instalasi berjalan otomatis tanpa konfirmasi. Setelah proses instalasi selesai, selanjutnya kita akan mengecek status Apache dengan perintah sudo systemctl status apache 2. Bisa kita lihat untuk statusnya aktif dan servisnya enable. Selanjutnya kita akan mengaktifkan Apache saat booting. Perintah ini digunakan agar Apache otomatis aktif setiap kali server dinyalakan. Kita ketikkan perintah sudo systemctl enable apache 2. Baik, sebelum kita menguji Apache web server di browser, kita perlu ngecek IP address server. IP address ini nantinya akan digunakan untuk mengakses web server melalui browser. Kita ketikkan perintah ipa. Pada bagian ini terlihat IP address server yaitu 10.98.171.236. Selanjutnya kita buka browser. Kita coba ketikkan alamat IP kita 10.98.171.236. Di sini halaman default Apache sudah muncul, maka instalasi Apache berhasil. Dengan demikian, proses instalasi Apache web server telah berhasil dilakukan. Apache berjalan dengan normal dan dapat diakses melalui browser. Untuk tahap selanjutnya, yaitu konfigurasi web server. Pada tahap ini, kita akan melakukan konfigurasi web server Apache. Konfigurasi dimulai dari memahami file konfigurasi utama Apache. Kemudian, dilanjutkan dengan pembuatan halaman website baru yang dapat diakses menggunakan domain sendiri. Untuk memahami konfigurasi utama pada Apache,
kita perlu membuka file dengan perintah sudo nano /etc/apache2/apache2.conv. File apache2.conv merupakan file konfigurasi utama Apache yang berisi pengaturan global seperti hak akses direktori, lokasi log, serta modul yang digunakan oleh Apache. Bisa kita lihat di sini ada include optional sites enabled /conv, yang berarti Apache hanya menjalankan konfigurasi website yang berada di direktori sites enabled, sedangkan sites available hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan konfigurasi. Selanjutnya, kita tutup saja dan tanpa menyimpan. Selanjutnya, kita akan membuat halaman website baru. Di sini kita akan membuat folder untuk websitenya. Kita ketikkan perintah sudo mkdir atau make directory /var/www/webserver-project. Folder ini akan menjadi dokumen root. Selanjutnya kita akan memberi hak akses agar user bisa mengedit file website. Di sini kita ketikkan perintah sudo chown -r $user /var/www/webserver-project. Setelah itu kita akan membuat halaman web. Kita ketikkan perintah nano /var/www/webserver-project/index.html. Adapun untuk isi indeks HTML-nya seperti berikut. File index.html merupakan halaman utama yang akan ditampilkan saat domain diakses. Setelah itu, kita akan konfigurasi situs atau virtual host dengan membuat konfigurasi situs baru. Kita ketikkan perintah sudo nano /etc/apache2/sites available/webserver-project.conv. Adapun untuk isi filenya seperti berikut. Virtual host digunakan untuk mengatur website berdasarkan domain tertentu, sehingga satu server dapat menjalankan beberapa website sekaligus. Setelah file konfigurasi virtual host selesai dibuat, konfigurasi tersebut belum langsung digunakan oleh Apache. Apache hanya membaca konfigurasi website yang berada pada direktori sites enabled, sehingga konfigurasi situs perlu diaktifkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita ketikkan perintah sudo a2nsite webserver-project.conv. Perintah a2nsite digunakan untuk mengaktifkan konfigurasi situs yang telah dibuat agar dapat dijalankan oleh Apache. Selanjutnya, kita akan menonaktifkan default site. Kita ketikkan perintah sudo a2 thisSite 000 default.conv. Konfigurasi default Apache dinonaktifkan agar tidak terjadi konflik dengan situs web yang baru dibuat, sehingga Apache hanya melayani domain yang telah dikonfigurasi. Setelah itu, kita akan mengecek konfigurasi Apache.
kita ketikkan perintah sudo apache ctl config test. Perintah config test digunakan untuk memastikan bahwa konfigurasi Apache tidak mengalami kesalahan sintaks sebelum server dijalankan ulang. Dan kita bisa lihat di sini sintaksnya oke. Setelah itu, kita akan merestart Apache dengan perintah sudo systemctl restart Apache 2. Apache perlu dijalankan ulang agar seluruh perubahan konfigurasi yang telah dilakukan dapat diterapkan. Selanjutnya, konfigurasi domain menggunakan Notepad. Tujuannya agar browser bisa mengenali domain kita. Caranya, kita cari Notepad, kita klik kanan. Di sini kita run as administrator. Nah, untuk mencari filenya, kita ke file, open, local disk C, kita cari Windows, terus sistem 32. Selanjutnya kita cari drivers, etc. Dan di sini kita all files. Nah, untuk menggantinya kita di file host, kita open saja. Nah, di paling bawah saya sudah menambahkan alamat IP beserta domain yang sudah kita buat. Setelah ini kita save aja, kita close. Selanjutnya kita akan mengecek di browsernya. Kita cari browsernya. Nah, di sini masih menggunakan alamat IP. Kita coba untuk membuka lewat domain www.webserverproject.com. Nah, bisa kita lihat di sini untuk halaman indeks HTML-nya sudah berhasil dan sudah muncul, berarti kita sudah berhasil untuk konfigurasi Apache-nya. Selanjutnya kita kembali ke Ubuntu-nya. Pada tahap ini, saya akan menerapkan keamanan dasar pada web server Linux. Keamanan yang diterapkan meliputi penggunaan firewall menggunakan UFW serta pengenalan SSL TLS untuk pengamanan komunikasi data. Sebelumnya, kita akan mengecek status SSH-nya. Di sini kita ketikkan perintah sudo systemctl status SSH. Di sini sudah running ya. SSH di sini sudah aktif karena saat penginstalan sistem operasinya sudah dilakukan penginstalan SSH. Selanjutnya kita akan mengecek status firewall UFW untuk mengetahui apakah firewall sudah aktif atau belum. Kita ketikkan perintah sudo UFW status. Selanjutnya, kita akan mengizinkan lalu lintas HTTP dan HTTPS. Kita ketikkan perintah sudo UFW allow HTTP dan juga sudo UFW allow HTTPS. Port HTTP dan HTTPS dibuka agar web server dapat diakses melalui browser. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan firewall. Di sini kita ketikkan perintah sudo UFW enable. Firewall diaktifkan untuk memulai menerapkan aturan keamanan yang telah dibuat. Selanjutnya kita cek kembali untuk status UFW-nya. Kita ketikkan perintah sudo UFW status.
Setelah firewall telah diaktifkan, dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan port yang diperlukan sudah terbuka. Selanjutnya itu keamanan komunikasi SSL atau TLS, yaitu untuk mengamankan komunikasi data antara server dan klien menggunakan protokol HTTPS. Di sini kita ketikkan perintah sudo apt install certbot python 3 min certbot min apache. Certbot digunakan untuk mengelola sertifikat SSL gratis dari Let's Encrypt pada web server Apache. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mendapatkan sertifikat SSL, yaitu dengan mengetik perintah sudo certbot min apache. Di sini kita ketikkan C saja. Karena web server ini berjalan pada lingkungan lokal dan domain pun belum terdaftar secara publik, proses penerbitan sertifikat SSL tidak dapat diselesaikan. Meskipun sertifikat SSL belum dapat diterapkan secara penuh, web server telah dilindungi dengan firewall dan pemahaman mengenai keamanan HTTPS telah diperoleh. Dengan penerapan firewall dan pemahaman SSL TLS, web server memiliki perlindungan dasar serta kesiapan untuk digunakan pada lingkungan produksi. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu monitoring dan manajemen performa. Pada tahap ini, kita akan melakukan monitoring dan manajemen performa web server. Monitoring dilakukan untuk mengetahui kondisi sistem, penggunaan sumber daya, serta aktivitas web server. Untuk yang pertama, kita akan monitoring log Apache, yaitu untuk mengetahui aktivitas akses website dan membantu troubleshooting jika terjadi error. Di sini, kita akan melihat log akses Apache dengan perintah sudo tail minf /var /log /apache2 /access.log. File access log mencatat setiap permintaan yang masuk ke web server, termasuk alamat IP dan halaman yang diakses. Selanjutnya kita akan melihat log error Apache. Kita ketikkan perintah sudo tail minf /var /log /apache2 /error.log. File error log digunakan untuk melihat kesalahan konfigurasi atau error yang terjadi pada web server. Selanjutnya, monitoring sumber daya sistem. Kita di sini akan menginstalasi HTOP dengan perintah sudo apt install HTOP. HTOP digunakan untuk memonitor pengguna CPU, RAM, dan proses yang berjalan secara real-time. Untuk menjalankan, kita ketikkan HTOP. Setelah itu, kita akan melakukan instalasi iptop dengan perintah sudo apt install iptop. Iptop digunakan untuk memonitor lalu lintas jaringan pada server. Untuk menjalankannya, kita ketikkan sudo iptop. Dengan monitoring ini, administrator dapat mengetahui kondisi server dan melakukan tindakan jika terjadi lonjakan pengguna sumber daya. Monitoring performa web server sangat penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan sistem. Langkah berikutnya yaitu instalasi PHP dan MariaDB. Tahap ini bertujuan untuk melengkapi web server Apache agar mampu menjalankan website dinamis berbasis PHP dan database. Untuk perintah instalasi PHP, di sini kita ketikkan sudo apt install php lib apache2 min mod
min php, php min mysql min y. Kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Setelah itu, kita coba untuk melihat versi PHP-nya dengan mengetikkan php min v. Bisa dilihat di sini untuk versi PHP-nya ada di 8.3.6. Selanjutnya, kita akan menginstal MariaDB dengan perintah sudo apt install MariaDB min server spasi min y. Setelah itu, untuk mengecek, kita ketikkan perintah sudo systemctl status MariaDB. Di sini kita lihat untuk MariaDB-nya sudah aktif running. Sebagai penutup, pada video ini telah ditunjukkan proses instalasi dan konfigurasi web server Ubuntu Linux menggunakan Apache, PHP, dan MariaDB. Dengan konfigurasi tersebut, web server siap digunakan untuk menjalankan aplikasi web. Semoga tutorial ini dapat membantu dalam memahami proses instalasi dan konfigurasi web server pada Ubuntu Linux. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.